Shalom adik-adik semua. Shalom Kak Eka. Shalom Kak Ning. Nah, adik-adik di rumah juga ucapkan shalom ke kiri dan kanannya. Ayo, shalom. Nah, apa kabarnya adik-adik semua? Kakak harap adik-adik semua tetap bersemangat ya. Sekali lagi, walaupun kita masih ibadah online, tapi kita tetap bersemangat semua. Yuk beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang terbaik ya. Nah, adik-adik di rumah, walaupun kita ibadah online, kita semua mau tertib ya. Yang pertama, siapkan diri adik-adik, mandi dulu, sarapan dulu, lalu duduk yang manis bersama orang tua, kakak dan adik untuk sama-sama mengikuti ibadah online. Lalu juga ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, adik-adik ikut serta ya di rumah masing-masing. Walaupun ingat, walaupun tidak kelihatan, Tuhan melihat. Yuk kita satu dalam doa sebelum kita mulai ibadah kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa hari ini kami boleh dalam keadaan sehat semua, tidak kekurangan suatu apapun juga. Dalam seminggu ini kami percaya perlindungan-Mu, penyertaan-Mu yang ada bersama kami. Bahkan Tuhan, kalaupun hari ini ada di antara adik-adik semua yang kurang sehat, mari Engkau yang jamah adik-adik, Engkau yang sembuhkan, Engkau yang berikan kesegaran yang daripada-Mu. Berkati juga ibadah kami Tuhan dari pagi ini sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik katakan dari pagi hari ya. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Sekali lagi atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Adik-adik percaya bahwa dari pagi hari, siang hari, hingga sore, bahkan malam hari, Tuhan Yesus ada bersama kita. Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau sekali lagi. Bahkan kami mau meninggikan Engkau, bersorak-sorai karena Engkau begitu baik buat kami. Haleluya, amin. Nah, adik-adik semua siap ya memuji Tuhan? Kak, siap ya? Siap dong. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku, selalu memandang Tuhan, ku
ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Tepuk tangan adik-adik, beri kemuliaan buat Tuhan. Segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Puji Tuhan adik-adik ya, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kuasanya dari dulu, sekarang, dan selamanya tetap sama. Sekali Dia menyembuhkan, Dia akan menyembuhkan lagi. Amin adik-adik. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan. Haleluya. Tadi udah muji dan muliakan Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita masih tetap ibadah online karena masih kondisi pandemik. Tapi tetap semangat kan? Kakak tahu bahwa kita tetap semangat memuji Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Oke, adik-adik, sebelumnya kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kau telah menjaga, melindungi kami hingga 1 minggu ke depan, di mana kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu lagi Tuhan. Itu karena kasih karunia yang Kau berikan pada kami. Tuhan, sebelum kami mendengarkan, kiranya Kau berkati hati adik-adik yang ada di rumah. Kau bukakan mata hati mereka untuk mereka mendengarkan firman ini agar bertumbuh dan menjadi buah dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Berkati kami Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan yang berjudul penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Di sini berkisah tentang Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan seorang lumpuh. Oke adik-adik, kita akan bacakan ayatnya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu.
Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Oke adik-adik, di sini Yesus menyembuhkan orang di Danau Bethesda, di mana di kolam itu ada banyak orang sakit. Nah, di sini mengisahkan bahwa Yesus mau melakukan yang terbaik untuk kita semua, tidak peduli siapapun itu, karena Yesus mengasihi orang-orang, mengasihi orang banyak. Mau orang berdosa, mau orang tidak berdosa, Tuhan Yesus mengasihi mereka. Nah, di sini yang bisa kita ambil bahwa Yesus mengadakan mukjizatnya untuk orang-orang yang berdosa karena Yesus akan melihatkan kemuliaannya. Di sini kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak di rumah, kadang melawan apa yang orang tua perintahkan. Di sini pun orang itu ingin sembuh, tapi dia banyak melakukan hal-hal yang bahasa sekarangnya ngeles. Tuhan mau katakan bahwa kau mau sembuh. Ya Tuhan, saya mau sembuh, tapi dia ngeles. Saya nggak bisa berjalan. Padahal Tuhan tidak menyuruh dia berjalan ke kolam itu, tapi Tuhan menyuruh dia mengatakan, kau mau sembuh. Berarti Tuhan sudah menyiapkan kesembuhan buat dia. Begitu juga adik-adik, kadang-kadang mamanya menyuruh untuk adik-adik belajar. Enggak mah, gampang, begini begitu, banyak alasan untuk menunda adik-adik menjadi pintar. Nah, sama dengan orang yang sedang sakit ini, dia banyak sekali mengadakan alasan untuk bahwa dia tidak bisa berjalan itu, menunggu orang lain mengangkat dia, bahkan segala sesuatunya. Di sini juga adik-adik harus belajar bahwa saat orang tua berkatakan harus belajar, adik-adik harus lakukan. Nah, untuk apa? Untuk adik-adik bisa pintar, mengerti pelajaran dan tahu apa yang adik-adik akan lakukan saat nanti sekolah tidak online lagi. Nah, di sini bukan orang tua menyuruh kita melakukan hal yang susah atau yang hal-hal yang menyulitkan kita, tapi tidak. Nah, di sini Tuhan mau bahwa kita harus melakukan apa yang Tuhan katakan dengan benar, tanpa alasan apapun, sekecil apapun. Karena itu adalah apa yang menjadi kewajaran kita sebagai anak-anak, sebagai murid, sebagai orang yang harus melakukan kewajiban sebagai murid yang sekolah. Nah, di sini juga kita sebagai anak Tuhan, kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, adik-adik ingat ya bahwa
saat Tuhan melakukan sesuatunya, Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya tanpa kita harus melakukan hal yang rumit, hal yang menyusahkan kita. Sebenarnya mengikut Tuhan itu sangat-sangat gampang dan simpel. Sama seperti saat orang tua kita menyuruh kita, itu tidak pernah menyulitkan kita, tapi kadang kita menyulitkan diri sendiri. Nah, oke adik-adik, kita terus belajar untuk mengerti apa yang orang tua inginkan, guru inginkan, karena sesuatu yang diinginkan orang tua itu adalah yang terbaik buat kehidupan adik-adik. Begitu juga apa yang Tuhan inginkan terhadap kehidupan adik-adik adalah yang terbaik, bukan yang terburuk. Karena rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik, rancangan penuh damai sejahtera. Begitu juga keinginan orang tua itu yang terbaik buat kehidupan adik-adik yang akan selanjutnya. Oke adik-adik, tetap renungkan firman Tuhan, rajin berdoa, dengar-dengaran apa yang orang tua katakan, dan tetap melakukan pekerjaan yang Tuhan suruh dan apa yang guru mau lakukan buat adik-adik. Sementara lagi mungkin adik-adik akan menghadapi ulangan atau apa dan sebagainya di sekolah. Adik-adik harus dengar, harus banyak belajar, harus banyak membaca, harus banyak melihat, karena itu yang adik-adik butuhkan saat ini. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, selamat melakukan aktivitas. Jangan pernah berhenti untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan adik-adik, apapun itu juga. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke adik-adik, kita akan lakukan saat ini untuk berdoa, mengakhiri firman Tuhan ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kau telah mengajar kami untuk kami melakukan apapun tanpa melakukan protes dan melakukan hal-hal yang mendukakan Engkau. Tuhan, berkati kami, biarlah firman ini terus menjadi kehidupan dalam diri kami masing-masing. Terus berkati kami, jaga kami, lindungi kami dalam kondisi pandemik ini. Tuhan, kami percaya bahwa dimanapun kami berada, pagar perlindungan-Mu menyertai kami dan keluarga kami. Berkati terus kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu dan berjalan.
Lalu ia mengangkat tilamnya. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Halo adik-adik, wah pada pintar semua ya. Udah mengikuti sekolah minggu dari awal hingga nonton videonya, adik-adiknya pintar. Nah, hari ini ketemu lagi dengan Kak Eka dalam kelas prakarya. Hari ini Kak Eka mau mengajak adik-adik di rumah untuk membuat prakarya yang sangat mudah. Seperti ini adik-adik ya, sangat mudah sekali kan? Nah, langsung aja yuk kita lihat bagaimana cara pembuatannya. Nah, bahan-bahan yang digunakan adalah kertas HVS 1 lembar. Ini ada daun. Nah, di sini Kak Eka pakainya daun singkong karena mudah didapat di sekitar rumah. Nah, adik-adik bisa terserah mau pakai daun apa aja yang ada di sekitar rumah adik ya. Kemudian ada spidol ada kelir warna hijau, ada krayon warna hijau. Oke, nah kita langsung aja ya lihat cara pembuatannya. Nah, adik-adik, pertama kita letakkan kertas dan juga daun tadi yang sudah kita siapkan di bawah kertasnya ya, seperti ini untuk kita nanti arsir. Nah, Kak Eka balik seperti ini supaya nanti pada saat diarsir, ruas-ruas yang ada di daun ini nanti bisa nampak di kertas ini. Oke, kita langsung buat ya. Kita letakkan kertas di atasnya, seperti ini. Harus rapi adik-adik ya, di tengah ya, supaya nanti bagus hasilnya. Nah, Kak Eka pakai pensil warna dulu ya, yang warna hijau ini ya, supaya untuk memperjelas ruas-ruas dari daun singkong ini ya. Kita mulai. Kita arsir biasa seperti ini aja adik-adik, sangat mudah sekali, sangat mudah. Oke, seperti ini. Kita arsir terus, jangan lupa di mana tadi ada letak-letak daunnya kan bisa kelihatan ya. Kita arsir. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang Kak Eka mix ya dengan krayon warna hijau ini. Nah, di sini nanti krayon ini untuk memperjelas bentuk dari cetakan daun ini. Nah, mulai kelihatan kan adik-adik? Bagus bukan? Ini prakarya yang sangat-sangat mudah. Bahan-bahannya juga bisa didapatkan. Nah, jadi adik-adik walaupun hanya di rumah saja, tapi bisa melakukan banyak kegiatan. Contohnya kegiatan prakarya sekolah minggu hari ini ya. Nah, Eka akan arsir sebelah sini. Oke, udah mulai kelihatan kan bentuk daun singkongnya. Kemudian sebelah sini juga. Jangan lupa ditekan kertasnya ya, supaya nanti nggak goyang-goyang, jadi hasilnya bagus. Nah, jadi adik-adik kan, Kak Eka akan pertegas untuk sisi-sisi sininya ya. Sisi-sisi dari daunnya ini. Seperti ini. Wah, cantik sekali adik-adik. Adik-adik bisa pakai daun apa aja yang ada dekat di tempat adik-adik. Nah, seperti ini jadinya adik-adik. Nah, sekarang kita akan tulis satu ayat. Nah, sekarang adik-adik bisa tambahkan. Tadi yang kita buat arsiran daun ini bisa adik-adik tambahkan ayatnya. Kalau Kak Eka kasih ayat di sini Amsal 11 ayat 28 yang berbunyi demikian.
Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Nah, ayat firman-Nya sangat relevan dengan prakarya kita hari ini ya adik-adik. Selamat mencoba di rumah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Pakai kami Tuhan, bukakan telinga kami sehingga kami mendengar dengan taat seperti seorang murid Tuhan. Sehingga waktu firman-Mu disampaikan itu masuk ke dalam tubuh jiwa roh kami. Sehingga kami Tuhan boleh Tuhan peroleh berkat-berkat ilahi itu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami mau siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin.